Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir di mana Lloyd kedatangan banyak pengungsi yang datang dari berbagai macam daerah akibat serangan monster. Karena banyaknya pengungsi yang datang, maka Lloyd harus menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Mengingat lahan yang tidak mencukupi, Lloyd pun berencana akan membangun kompleks apartemen gaya perumahan Korea. Ini adalah solusi paling efisien sebagai akibat dari kenyataan yang dihadapi wilayah mereka sekarang. Dimungkinkan membangun ruangan besar di dalamnya, kemudahan manajemen administrasi karena bentuknya yang padat, dan juga dapat mengurangi biaya dan waktu konstruksi. Bagian samping, atas, bawah dikelilingi, ideal untuk insulasi super maksimal. Lalu terlihatlah Lloyd yang sedang memandangi tempat yang akan menjadi kompleks apartemen. Dia pun lalu menggunakan skill simulasinya. Lloyd berkata, keuntungan terbesarnya adalah mereka dapat membangun lingkungan di mana para pengungsi dapat menjadi mandiri. Lalu muncullah proyeksi rencana kompleks apartemen yang diinginkan oleh Lloyd. Lloyd pun akan menjadi sangat bahagia memikirkan betapa kayanya dia nanti saat menarik pajak dari kompleks ini. Lloyd sangat happy karena sebentar lagi tujuannya yang ingin rebahan aja akan terwujud. Lloyd berpikir bahwa dia tidak akan perlu mengurus pengelolaan wilayah karena dia akan membayar Tuan Bayern untuk mengurus semuanya. Dan jika Tuan Bayern pensiun, maka dia hanya perlu mencari penggantinya yang lebih cekatan. Sungguh perbuatan dakjal. Tiba-tiba Tuan Bayern pun merasa tidak enak badan. Sepertinya Tuan Bayern dapat merasakan niat buruk Lloyd. Scene lalu berpindah ke pertemuan untuk membahas rencana pembuatan kompleks apartemen. Lloyd menama proyek ini dengan nama Apartemen Honey. Lloyd pun meminta mereka untuk melihat data-data yang ia berikan. Lalu Xavier berkata, interupsi, aku tidak setuju dengan penamaan proyek ini. Nama ini terlihat seperti ada banyak motif tersembunyi. Lloyd malah menyuruh Xavier untuk tidak berkata yang tidak berguna saat meeting. Xavier lalu berkata bahwa opini dia berhubungan dengan proyek ini. Namun Lloyd malah menyuruh Xavier untuk tidak berbicara sebelum diberi izin. Sontak Xavier pun menjadi kesal dengan tingkah bangkil Lloyd. Lloyd lalu bertanya mengapa Tuan Bayern lesu seperti itu. Tuan Bayern menjawab bahwa selama beberapa hari dia selalu mendapatkan mimpi yang sama, di mana dia dijadikan budak dan bekerja dengan seorang iblis sampai tua. Pasti kerjaannya Lloyd nih. Lloyd lalu berkata bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Lloyd pun melanjutkan pembicaraannya lagi. Lloyd menyuruh mereka melihat dokumennya, di mana terdapat bangunan yang bernama Tulo, bangunan tua yang ditemukan di daerah Fujian bagian timur. Bangunan ini bergaya perumahan yang identik dengan kamar tidur dan ruang tamu yang sederhana. Di dalamnya juga terdapat fasilitas umum seperti restoran dan toilet umum di alun-alun. Lloyd pun berencana untuk membangun bangunan seperti ini, namun dalam bentuk struktur persegi. Bentuk ini jauh lebih mudah pekerjaannya dibandingkan struktur melingkar. Lloyd berkata bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dia sorot di dokumen ini, tapi Lloyd akan mengabaikan bagian keuntungannya terlebih dahulu. Lloyd lalu berkata, jika mereka memasang gerbang baja, maka tempat itu akan menjadi benteng yang tak tertembus dalam sekejap. Mereka pun semua terdiam setelah mendengar rencana Lloyd, kecuali Komandan Blank yang sangat antusias. Lloyd lalu berkata bahwa saatnya untuk pertanyaan. Xavier lalu bertanya, mereka sekarang sedang mengalami kesulitan finansial, bahkan untuk mencukupi kebutuhan material untuk tenda pengungsi saja sudah kesusahan. Lloyd pun bertanya, apakah maksud Xavier mereka harus membiarkan orang-orang kesusahan karena uang? Xavier pun berkata bahwa bukan itu maksudnya. Lloyd tapi ngeyel, dia nyuruh Xavier untuk menjawab iya atau tidak tentang Xavier yang menyuruhnya mengabaikan para pengungsi. Kayaknya Lloyd ada dendam pribadi sama Xavier. Namun saat Baron berkata poin yang sama tentang masalah keuangan, Lloyd malah menyanjung pertanyaan Baron itu. Sontak Xavier pun menjadi kesal lagi dengan Lloyd. Lloyd berkata bahwa Baron tidak perlu khawatir tentang biaya tenda dan biaya makanan para pengungsi. Baron bisa menganggapnya bahwa mereka telah memiliki dana untuk itu. Lloyd pun bergumam bahwa mereka harus mengumpulkan dana untuk proyek ini. Haruskah mereka memulainya? Lalu scene berpindah di mana Lloyd dan Xavier menuju ke suatu tempat. Lloyd lalu menggoda Xavier. Xavier masih kesal dengan meeting tadi. Lloyd terus menggodanya hingga urat-urat kemarahan Xavier keluar. Dengan tajam Xavier menatap Lloyd. Lloyd lalu berkata bahwa sejujurnya dia tidak yakin apakah proyek kali ini akan berhasil. Bagaimanapun juga dia adalah penanggung jawab atas proyek ini. Lloyd berkata bahwa penanggung jawab tidak boleh goyah dan menunjukkan kelemahannya. Lloyd harus memenuhi syarat ini jika ingin mendapatkan kepercayaan penuh semua orang. Tapi Lloyd berkata bahwa satu-satunya orang yang Lloyd tidak perlu bersikap seperti itu di depannya adalah Xavier. Xavier pun sontak terkejut dengan perkataan Lloyd. Xavier berkata bahwa artinya, namun dengan penuh emosi tingkat jiwa Xavier berkata,
bahwa Lloyd menganggapnya tidak lebih seperti tempat sampah untuk meluapkan emosinya saja. Dan bangkainya, Lloyd pun tersenyum sangat lebar mendengar perkataan Xavier. Sontak Xavier pun membogem Lloyd dengan keras. Ya, tapi itu hanya dalam pikiran Xavier aja sih. Scene lalu berpindah ke tempat kediaman Viscount Lacona. Ternyata tempat yang dituju Lloyd adalah tempat ini. Lalu terdapat anak dari Lacona yang dihajar Lloyd part sebelumnya. Dia berjalan dengan lesu karena telah dikeluarkan dari akademi. Lalu di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Xavier dan Lloyd. Melihat Diego, Lloyd pun sontak menyapanya dengan full senyum. Namun setelah melihat Lloyd, Diego masih kena mental dan trauma. Dengan bangkainya, Lloyd menghampiri Diego yang sedang ketakutan. Lloyd pun menyuruh Diego agar tidak takut kepadanya. Lloyd berkata bahwa dia datang kemari untuk membantu Diego kembali ke akademi. Sontak Diego pun menjadi kebingungan. Dengan cepat, Lloyd merubah ekspresinya, dan Lloyd menyuruh Diego untuk segera memanggil bapaknya. Dan saat bertemu, Lacona pun sangat terkejut karena Lloyd ingin menaikkan pajak airnya. Lloyd pun membenarkannya, dia ingin menaikkan pembayaran air. Sontak Lacona pun menjadi kesal karena Lloyd telah membuat Diego dikeluarkan dari akademi, dan sekarang Lloyd malah menaikkan harga air seenak jidatnya. Namun tiba-tiba Lacona tertawa. Sontak Lloyd pun menjadi kebingungan. Lacona lalu berkata bahwa sepertinya Lloyd belum memahami cara kerjanya. Lalu Lacona menunjukkan kontrak airnya. Dia berkata bahwa harganya sudah ditetapkan, jadi Lloyd tidak bisa merubah harga seenaknya. Namun Lloyd dengan santai lalu mengeluarkan kaca pembesar dari kantong jasnya. Lloyd lalu menunjukkan tulisan yang sangat amat teramat kecil di kontrak tersebut, yang bertuliskan bahwa harga yang tertera di atas dapat berubah sesuai mood dari penyedia kontrak. Sontak Lacona lalu mencengkram kerah baju Lloyd sambil mengguncang-guncangnya. Lacona berkata, bukankah ini adalah penipuan? Lloyd dengan santai meminta Lacona untuk berhenti mengguncangnya karena dia mau muntah. Lloyd lalu menenangkan Lacona. Lloyd berkata, bagaimanapun juga mereka masih bertetangga. Lagi pula dia tidak akan menaikkan harganya tanpa alasan. Lloyd berkata lagi bahwa pertukaran ini juga akan menguntungkan Lacona juga. Lacona pun menjadi ragu-ragu terhadap perkataan Lloyd. Lloyd lalu menjelaskan, pertama, terdapat 17 wilayah yang hancur akibat serangan monster domino, dan semua pergi ke daerah Lacona. Namun Lacona malah menolak para pengungsi itu. Lloyd berkata bahwa dia tidak akan cepu ke Ratu Magento tentang kelakuan Lacona ini. Sontak Lacona menjadi sangat shock berat. Bagaimana hal ini bisa disebut keuntungan? Karena dasarnya Lloyd hanya tidak akan cepu. Lalu Lloyd melanjutkan perkataannya yang kedua. Dengan serius Lloyd berkata bahwa dia sangat peduli dengan Lacona. Jadi dia akan menuliskan surat rekomendasi untuk Diego agar dia bisa kembali ke akademi kerajaan. Sontak Lacona pun menjadi kebingungan apakah dia harus menerimanya atau tidak. Dengan bercucuran keringat, Lacona bertanya berapa jumlah yang diinginkan Lloyd. Lloyd lalu berakting. Dia berkata bahwa ada kesalahpahaman di sini. Dia bukanlah gangster yang ingin memeras uang Lacona. Lloyd hanya ingin Lacona untuk menambahkan sedikit uangnya saja. Dan jangan mengecewakannya, cukup untuk menjaga pertemanan mereka berdua sajalah, kata Lloyd. Tapi ngomongnya sambil menggunakan nada mengancam. Lacona pun menjadi gregetan. Secukupnya itu berapa? Dasar setan, pikir Lacona. Lalu dari belakang, Xavier hanya terdiam melihat Lacona dinistakan oleh Lloyd. Xavier pun berpikir bahwa Lloyd memiliki alter ego yang kejam. Lalu Lloyd berkata untuk santai saja. Dia akan menerima berapapun Lacona menaikkannya. Lacona pun menjadi ketar-ketir akan hal ini. Lalu terlihatlah situasi di ruangan itu yang menegangkan. Lacona dan Lloyd saling pandang. Namun Lacona yang terlihat lebih tertekan, dan Lloyd mah santai aja gitu. Lacona lalu berkata 20. Namun belum selesai Lacona berbicara, Lloyd sudah memasang ekspresi bangkainya. Lacona pun menjadi panik. Lalu dia menarik kata-katanya tadi. Lacona lalu mengulangi perkataannya bahwa dia akan berkata 30. Lagi-lagi, belum selesai dia berbicara, Lloyd sudah menunjukkan ekspresi yang sangat membanggakan. Lacona pun menjadi sangat frustasi dan menjadi sangat kebingungan berapa dia harus menaikkan jumlahnya. Namun Lacona melihat Xavier memberikan sebuah tanda. Sepertinya Xavier kasihan sama si Lacona. Xavier pun memberikan tanda 5 kepada Lacona. Dengan bersemangat yang berapi-api, Lacona berkata bahwa dia akan menambahkan sebanyak 50%. Namun Lloyd tidak puas dengan hanya itu. Sungguh ekspresi yang membagongkan. Lacona lalu menatap Xavier. Dia bertelepati dengannya. Bukannya Xavier menyuruhnya menaikkan 50%, tapi kenapa ditolak? Xavier lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Xavier berkata bahwa maksudnya adalah 5 kali lipat. Lacona sontak protes bahwa itu sama saja seperti merampok secara terang-terangan. 5 kali lipat itu berlebihan. Dengan bangsatnya, Lloyd lalu berkata bahwa 5 kali lipat itu berlebihan.
4 kali saja sudah cukup baginya. Sontak Lakona pun menjadi sangat senang. Karena sangat senang, Lakona sampai lupa bahwa itu adalah trik Lloyd agar dapat lebih banyak. Dan tanpa ragu, Lakona lalu menyetujui kenaikan kontrak itu. Sin lalu berpindah ke tempat Lloyd yang telah pergi dari kediaman Lakona. Lloyd tampak senang karena rencananya berhasil. Dan sementara di tempat Lakona, dia sangat senang melihat kontrak barunya. Saat dia membacanya lagi, dia pun menyadari sesuatu. Sepertinya ada yang salah dengan kontrak ini. Dan tersungkurlah Lakona karena biaya kenaikannya yang sangat tinggi. Telat anjir, dah dari tadi juga. Lloyd lalu bertanya kenapa Xavier sangat murung. Xavier lalu berkata bahwa dia merasa menjadi seorang penjahat. Lloyd lalu berkata bahwa Xavier tidak perlu berpikir seperti itu. Dengan bangkainya Lloyd berkata bahwa Xavier tidak usah merasa menjadi penjahat karena Xavier sudah menjadi penjahat. Goda Lloyd. Lloyd menggoda Xavier bahwa dia telah membantunya tadi. Jadi Xavier telah menjadi seorang penjahat. Xavier pun menjadi sangat kesal dengan Lloyd, pengen nonjok Lloyd kayaknya. Xavier pun ngambek dan berkata bahwa tugasnya hanya menjaga Lloyd, jadi dia tidak akan mau bekerja menjadi kuli lagi. Lloyd lalu mengancamnya balik bahwa dia tidak akan memberikan terapi Nina Bobo lagi kepada Xavier. Dengan santai Xavier berkata bahwa dia tidak memerlukan hal itu lagi, karena sekarang dia sudah menjadi master pedang dan dia dapat mengendalikan dirinya. Sin lalu berpindah ke tempat kediaman Lloyd saat malam. Tidak seperti yang Xavier katakan, ternyata dia tidak dapat tidur. Dengan terpaksa, Xavier lalu menghampiri Lloyd di kamarnya, dan Xavier meminta Lloyd untuk terapi Nina Bobo. Namun Lloyd berkata bahwa terapi Nina Bobo sudah tidak ada, karena Xavier sendirilah yang bilang bahwa dia tidak memerlukan hal itu lagi. Xavier pun terpaksa memohon kepada Lloyd. Lloyd lalu menjelaskan bahwa ada yang namanya tabiat tidur. Itu semacam kebiasaan dan latihan yang kondusif untuk tidur nyenyak secara teratur. Lloyd berkata, sekali tabiat sudah terbentuk, maka akan sulit bagi Xavier untuk tidur kalau Xavier mengabaikan prosedurnya. Xavier pun mengerti dan meminta Lloyd untuk segera memulai terapinya. Lloyd pun memulai terapi Nina Bobotnya, dan terlihatlah Xavier yang sudah tertidur pulas. Setelah membuat Xavier tertidur, kini giliran Lloyd lah yang akan bekerja lembur. Lloyd lalu menggunakan skill simulasi digital. Lloyd pun mulai mengutak-atik simulasinya, agar proyek ini benar-benar rampung. Sistem lalu bertanya, apakah Lloyd akan melakukan simulasinya satu persatu? Lloyd pun membenarkannya. Dia berkata bahwa terdapat ungkapan, yaitu lakukan sampai berhasil. Sin lalu berpindah ke pagi harinya, dan tampak Lloyd yang memimpin Tuan Bayern, Komandan Black dan Xavier. Dia meminta untuk mengirim orang ke Concremo karena mereka membutuhkan banyak kuli profesional. Dan pastikan untuk menjaga persediaan material. Terlihatlah Lloyd yang mulai kelelahan, karena pada malam harinya Lloyd harus melakukan simulasi untuk membuat rencana. Lalu pada paginya, Lloyd harus memimpin proyek lagi. Lalu Tuan Bayern melaporkan bahwa terdapat 300 pengungsi baru yang datang. Awalnya Tuan Bayern ingin berkata sesuatu, namun Lloyd tetap menyuruhnya untuk membawa para pengungsi itu ke tempat yang sudah ditentukan. Pada malam harinya, Lloyd pun masih melakukan simulasi, namun selalu gagal. Sampai-sampai Lloyd memisan karena terlalu memaksakan dirinya. Namun Lloyd tidak mau menyerah dan terus berusaha. Dan keesokannya, tampak Lloyd yang sangat lesu dengan tatapan kosong. Tuan Bayern melaporkan bahwa mereka sudah melakukan perhitungan. Dalam 4 bulan ke depan, mereka tidak akan memiliki uang kecuali untuk membayar para pekerja. Tuan Bayern meminta Lloyd untuk mengubah sedikit rencananya saja, dengan memindahkan sedikit pengungsi ke wilayah lain. Dengan lesu, Lloyd menenangkan Tuan Bayern. Lloyd berkata bahwa mereka masih memiliki cukup uang. Tuan Bayern pun sontak terkejut mendengar jawaban Lloyd. Namun tiba-tiba Lloyd jatuh tak sadarkan diri. Tuan Bayern dan yang lainnya pun menjadi panik dengan keadaan Lloyd. Mereka mencoba membangunkannya, namun itu tidak berhasil. Sin lalu berpindah ke tempat istana kerajaan Roed. Di sana terdapat Ratu Magento yang sedang berlatih, di mana dia dikelilingi oleh banyak prajurit yang menggunakan crossbow dan siap menembaknya dari segala arah. Salah satu prajurit lalu memberikan isyarat prajurit yang lain untuk segera menembak, dan banyak terdapat anak panah yang mengelilingi Ratu Magento. Namun dengan satu ayunan pedangnya saja, Ratu Magento dapat menghancurkan seluruh anak panah itu. Sontak para prajurit menjadi sangat terkejut dengan kekuatan Ratu Magento yang begitu mengerikan. Namun di sisi Ratu Magento, dia merasa tidak puas kali ini. Dia berpikir bahwa dia tidak ada perkembangan dari latihannya. Dia mengingat kembali kejadian rencana pembunuhan waktu itu, dan dia tidak bisa menerima penghinaan semacam itu lagi. Lalu datanglah salah satu pelayannya yang akan memberitahu sesuatu pada Ratu Magento. Pelayan itu berkata bahwa terdapat kesatria Xavier yang membawa pesan dari Lloyd. Dengan segera Ratu Magento pun lalu menemui Xavier. Xavier lalu membacakan surat yang ditulis Lloyd untuk Ratu. Di surat itu tertulis bahwa Lloyd meminta bantuan dari Ratu Magento. Ratu Magento pun sangat terkejut karena tiba-tiba Lloyd meminta bantuannya.
Dia berpikir, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lloyd saat ini? Di surat itu Lloyd berkata, "Oh yang mulia, berikanlah kami petunjuk dengan wawasan Anda. Kami berdiri di tanah ini untuk melindungi harta kami dengan nafas tertahan. Sayangnya, seperti yang hamba sebutkan tadi, pengungsi dari 17 wilayah lainnya telah kehilangan tempat tinggal dan mereka semua menuju ke wilayah frontera kami." Lloyd melanjutkan bacotannya lagi hingga Xavier membaca suratnya pun menjadi kebingungan. Ratu Magento pun menjadi kesal dengan bacotan Lloyd yang bertele-tele. Dan Lloyd mengatakan bahwa dia bangkrut. Sontak Ratu Magento pun terkejut karena Lloyd yang tidak tahu malu. Bahkan Lloyd berkata bahwa mungkin mereka membutuhkan jumlah yang lebih dari 3 kali lipat. Sontak Ratu Magento pun terkejut dengan nominal yang diminta Lloyd. Xavier terus membaca surat dari Lloyd. Ratu Magento pun menjadi sangat pusing akibat ulah Lloyd. Ratu Magento pun bergumam bahwa dia akan menghajar Lloyd jika bertemunya nanti. Dalam surat itu, Lloyd juga menerangkan rencana pembuatan kompleks apartemennya. Lloyd berkata, ini bukan hanya soal membangun tempat perlindungan untuk memberi makan dan tempat tidur untuk para pengungsi. Ini untuk merupakan stabilitas perumahan dan membantu orang-orang ini menjadi mandiri, serta menunjukkan kehendak besar yang mulia agung. Tapi Lloyd berkata, oh dia bangkrut. Ratu Magento pun mulai muak mendengar bacotan Lloyd. Dia pun meminta Xavier untuk berhenti membaca surat itu, karena dia sudah paham intinya. Ratu Magento pun berkata untuk memberitahu ini kepada Lloyd. Hanya karena dia seorang ratu, bukan berarti dia bisa menggunakan uang kerajaan semaunya. Dia perlu persetujuan dari Menteri Keuangan dan penasehat yang lain, termasuk persetujuan dari para tetua yang bangkainya kayak Lloyd. Mendengar itu, Xavier pun mengambil satu lagi surat yang sudah dipersiapkan Lloyd. Ratu Magento pun sedikit terkejut melihat surat kedua itu. Di surat itu, Lloyd menjelaskan fungsi lain bangunan itu. Bangunan ini didesain sekokoh benteng. Di masa depan, jika gelombang monster datang kembali atau terdapat musuh yang menyerang, maka bangunan ini akan menjadi tameng yang tak terlihat. Ini akan memainkan peranan besar untuk perdamaian dan kenyamanan kerajaan. Ratu Magento pun menjadi bimbang setelah mendengar perkataan Lloyd itu. Lloyd berkata, siapapun yang menyetujui rencananya ini pasti akan mendapatkan posisi yang sangat bagus di kerajaan. Dan tampak Lloyd yang seperti menghasut Ratu Magento. Ratu Magento lalu berpikir bahwa rencana Lloyd ini tidak buruk untuk membangun kota berbenteng. Menurut perhitungan kasar, rencana ini mungkin akan menghabiskan sebanyak wilayah kota perdagangan Cremo. Ratu Magento berpikir bahwa dia juga bisa memperkuat loyalitas dari pendukungnya, dan sudah sangat jelas bahwa akan banyak terdapat manfaatnya. Saat itu tiba-tiba Xavier berkata, bingo. Sontak Ratu pun menanyakan maksud dari Xavier. Namun Xavier sendiri juga tidak mengerti, karena di surat itu tertulis bingo dalam 5 menit. Ratu Magento pun sempat terdiam sesaat, lalu dia bertanya kepada Xavier untuk menunggu uangnya di sini. Tapi ternyata Lloyd masih memiliki permintaan, yaitu dia ingin Pak Tua Dwarf juga datang menemuinya. Ratu Magento pun mengerti maksud dari Lloyd. Scene lalu berpindah ke tempat para pengungsi. Lalu Sersan Greg memerintahkan para pekerja yang lain agar tidak bermalas-malasan. Lalu terlihatlah kisah balik dari Sersan Greg, di mana dia awalnya adalah prajurit yang pemalas. Tapi dia selalu ada, tidak peduli seberapa bahayanya misi, tidak peduli seberapa sulitnya pekerjaannya. Dia adalah seseorang yang terlahir sebagai pria sejati. Itu adalah kilas balik dari Sersan Greg. Lalu kembali ke Sersan Greg, di mana dia sedang membagikan selimut kepada para pengungsi. Lalu saat di luar tenda, Sersan Greg bertemu dengan Emily, salah satu pelayan keluarga Lloyd. Mereka berdua pun terlihat sangat serasi, dan ternyata terdapat salah satu orc yang melihat kemesraan mereka berdua. Bagi yang bingung, gini ceritanya. Pas serangan belalang itu, si Emily diselamatin sama nih orc. Terus si Emily ini kayak ngasih harapan gitu, jadi babang orcnya baper. Namun saat melihat kedekatan Emily dan Sersan Greg, abang orc itu pun menjadi patah hati. Lalu teman-teman orcnya pun mengejeknya, karena bagi mereka, mana ada manusia yang mau sama mereka yang sangar gini. Abang orc itu pun membuang bunga yang awalnya untuk Emily dan pergi meninggalkannya. Dan Emily menyadari kepergian dari babang orc itu. Dan muncullah sinetron baru. Dah, cukup. Scene lalu berpindah ke tempat Lloyd, di mana dia terbangun setelah mendapatkan mimpi sinetron tadi. Sistem sontak terkejut karena Lloyd yang tiba-tiba terbangun. Lloyd berkata bahwa tadi dia bermimpi hal yang aneh. Sistem lalu bertanya, mimpi apa itu? Lloyd berkata bahwa mimpi itu hanyalah mimpi yang konyol. Lalu Tuan Bayon menjenguk Lloyd yang masih sakit. Tuan Bayon bertanya tentang kondisi Lloyd. Lloyd dengan sangat lemah berkata bahwa waktunya telah tiba. Tuan Bayon lalu meminta Lloyd untuk tidak berbicara yang aneh-aneh. Lloyd berkata bahwa itu sudah dekat, dan yang dimaksud Lloyd adalah hari di mana mereka harus membayar upah pekerja. Jir, kirain apaan? Sontak Tuan Bayon pun memasang ekspresi yang sama seperti Mimin.
Lalu tampaklah seseorang yang berjalan menuju kamar Lloyd. Kondisi Lloyd pun semakin parah karena duitnya udah mau habis. Sontak Tuan Bayern pun menjadi panik dan meminta Lloyd untuk tidak berpikir tentang uang terlebih dahulu. Mereka cuma tinggal menunda hari gajiannya. Pasti semua orang akan menerima. Sontak Lloyd pun berteriak, bukan itu maksudnya. Dan tampak orang yang berjalan itu adalah Xavier. Lloyd berkata bahwa para pekerja sudah bekerja dengan sangat keras. Bagaimana mereka bisa menunda gaji mereka? Wih, baru ini bos yang bagus. Lloyd berkata lagi bahwa dia lebih baik mati daripada melakukan itu. All respect untuk mamang kuli kita. Lloyd lalu menutup matanya. Sontak Tuan Bayern pun menjadi sangat panik. Dia pun berusaha mencari pertolongan. Dan pas sekali Xavier masuk ke kamar Lloyd. Xavier yang melihat kejadian itu pun hanya terdiam. Tuan Bayern lalu memberitahu Xavier bahwa Lloyd sekarat. Namun Xavier masih terdiam. Lalu Xavier menunjukkan segepok uang yang diberi Ratu Magento. Xavier berkata bahwa dia pulang membawa uang, jadi bangunlah. Lalu tampaklah aura-aura kekuatan yang menyeliputi Lloyd. Special skill. Sontak Tuan Bayern pun menjadi sangat terkejut. Lloyd pun terbangun dengan aura yang sangat bergelora. Tuan Bayern pun menjadi terdiam melihat Lloyd. Special skillnya adalah financial healing. Lloyd yang sudah sehat pun berkata, "Hei, ayo kita mulai nguli." Aktingnya sangat bagus, cocok dikasih piala Oscar Lloyd. Dan masalah dana pun terselesaikan.